Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba menemukan apa yang sejatinya menjadi akar dari problematika kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, kalau kita lihat fenomena, ya yang ada di media itu biasanya bersifat fenomena. Artinya sesuatu yang tampak, orang banyak melihat, membicarakan, bahkan para pakar pun ikut memberikan statement-statementnya. Dan yang belum selesai sampai hari ini dari fenomena-fenomena itu adalah yang terbesar adalah korupsi. Korupsi ini sebenarnya merupakan ujung dari rangkaian cara berpikir, cara bertindak yang mengedepankan namanya hawa nafsu. Lebih spesifik adalah kerakusan. Kenapa orang korupsi padahal dia adalah orang yang pintar, punya gelar akademik, juga telah menduduki jabatan, dan tentu saja dari sisi kebutuhan hidup secara ekonomi dia sudah di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, mengapa masih korupsi? Yaitu hadirnya sebuah cara berpikir yang memposisikan dirinya ya selalu butuh dengan harta dan kekuasaan dalam jumlah yang besar, sehingga keberhasilan bagi dia adalah ketika menghimpun banyak harta termasuk kekuasaan. Jadi jangan heran kalau di daerah-daerah, sebagian daerah-daerah yang ada di Indonesia itu ada anak mantan gubernur jadi pejabat, apakah DPR RI, apakah bupati dan sebagainya, termasuk istri, anaknya dan seterusnya. Itu bagian dari yang disebut dengan sifat serakah tadi atau rakus. Sehingga dalam pandangan mereka yang terpenting adalah bagaimana dirinya mencapai itu semua walaupun harus menabrak sendi-sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah moral dan agama itu sendiri. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, fenomena itu berdiri di atas yang namanya kesadaran. Sebenarnya tidak pas kalau disebut kesadaran, tapi cara berpikir yang serakah tadi atau rakus. Nah, kerakusan inilah yang menjadikan manusia melihat segala bentuk perbuatan yang tidak bermoral sebagai satu hal yang penting untuk mereka lakukan. Karena pikiran dan kesadaran imannya telah istilahnya terkelabui oleh cara berpikir bahwa mendapatkan harta itu adalah cara hidup yang bahagia. Nah, jika situasi seperti itu, maka apa yang penting untuk kita lakukan? Pertama adalah melakukan sebuah upaya penyadaran kepada publik dan halayak, termasuk kepada para pejabat, agar berhenti memperturutkan sifat serakahnya. Orang mungkin bisa mengatakan hari ini ada kata investasi. Jadi pejabat-pejabat punya banyak uang untuk beli tanah, beli rumah, yang kemudian suatu saat ketika dia tua itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk hidup di masa tua begitu. Tetapi kalau kita lihat, apakah itu sebuah investasi yang baik, investasi yang benar, investasi yang pasti bermanfaat, itu tergantung dari apa yang menjadi perilaku termasuk cara mendapatkannya dan mengapa itu dilakukan. Kalau di dalam Islam, investasi terbaik ya sedekah. Semakin banyak harta, semakin banyak sedekah, dia investasi yang benar dan baik. Tetapi logika ini hanya bisa ditembus oleh mereka yang kesadarannya dibangun di atas iman. Jadi ini langkah yang pertama. Yang kedua, kita mesti melihat bahwa keserakahan itu tidak akan bertemu dengan kebahagiaan yang menjadi idaman banyak manusia hidup di dunia ini. Contohnya sederhana. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kata berlebihan dalam realitas hidup manusia itu bisa disebut diantaranya adalah keserakahan, yaitu ingin mendapatkan lebih, ingin menikmati lebih, dan semua hal yang berlebihan. Dalam dunia medis telah ditemukan sebuah fakta bahwa keserakahan seseorang di dalam makan dan minum itu telah mengundang
banyaknya penyakit di dalam tubuh manusia itu sendiri. Dan ini satu hal yang berlaku secara universal, bahwa orang yang melakukan apapun secara berlebihan pasti akan mendatangkan masalah-masalah. Kenapa kemudian terjadi pertikaian, terjadi sebuah perang dan sebagainya, itu tidak lain karena sebuah motif keserakahan. Termasuk imperialisme menjajah dunia timur, Asia termasuk Indonesia, itu juga dilandasi oleh sebuah cara berpikir serakah, di mana negara yang akan maju itu adalah yang menguasai sumber daya alam. Maka berbondong-bondonglah negara-negara yang punya pemikiran seperti itu melakukan upaya-upaya atau praktek-praktek imperialisme. Nah, yang ketiga, bagi kita sendiri penting untuk melihat apapun itu sesuai dengan tuntunan moral dan agama. Karena manusia hidup tidak mungkin tanpa sebuah keyakinan. Ketika ada orang mengaku bahwa dirinya tidak mengakui Tuhan atau tidak beragama, dia sendiri sudah yakin bahwa agama itu tidak perlu bagi dirinya. Artinya tidak satupun manusia bisa bebas dari yang namanya keyakinan, termasuk ketika dia menolak keyakinan itu sendiri. Dengan demikian maka apa yang dituntunkan oleh agama itu harus menjadi sebuah pegangan hidup, harus menjadi pedoman hidup. Karena diakui atau tidak, dalam sejarahnya justru orang-orang yang tegak berdiri di atas landasan iman di dalam upaya menegakkan ajaran Islam, ketika dia menjadi pemimpin, justru dialah orang yang banyak dirindukan oleh masyarakat. Bahkan sejarah mencatat dan kita semua terus mengulas dan mengulang-ulang apa yang menjadi kiprah, petuah, termasuk di dalamnya adalah teladan-teladan yang mereka tinggalkan. Satu di antaranya misalnya Umar bin Khattab. Nah, ini menarik. Umar bin Khattab ini adalah sosok pemimpin yang tidak mau anak ataupun keluarganya jadi pejabat negara. Bandingkan dengan hari ini, apakah banyak pemimpin yang seperti itu? Biasanya mati-matian memperjuangkan agar ada anggota keluarganya, entah istrinya atau anaknya, menjadi pejabat di masa berikutnya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang ada kalkulasi yang sifatnya terbatas dan cenderung bersifat duniawiyah. Umar bin Khattab melarang itu, dan tidak satupun anaknya yang kemudian menjadi pejabat negara, kecuali keturunannya yang cukup jauh dari masa Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dengan demikian sahabat kalian yang berbahagia, kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara harus mau tidak mau kembali pada patron-patron nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam. Karena setiap yang menjadi petunjuk dari Tuhan sebenarnya adalah solusi untuk kita hidup di dalam kebahagiaan yang hakiki, termasuk di dalam kenyataan hidup dunia yang fana ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.